Dulu, aku kira aku adalah Phoenix paling bahagia di dunia. Sampai hari melahirkan, aku lihat sendiri adikku tukar telur Phoenixku dengan miliknya. Liu Guang, seharusnya yang menikah dengan putra utama suku Phoenix itu aku, yang melahirkan telur Phoenix 7 warna juga harusnya aku. Kau ambil hidupku, maka biar anakku jadi dewi di tempatku. Tenang saja, tunggu ibumu besarkan anakku jadi hebat. Aku akan satukan kalian lagi. Tapi aku tetap pura-pura tidur. Seakan tak tahu. Dan pakai darah hatinya untuk rawat telur bulu campur adiknya. Bantu dia berubah total. Jadi Phoenix tingkat langit. Chounu memberi salam pada Bibi. Chounu, ini nama yang dia kasih buat putriku. Nama yang dipilihnya. Aduh. Ning-ning dari keluarga kita semakin cantik, semakin menarik. Tidak seperti ayam bulu campur kita itu. Ngomong-ngomong, Ning-ning, besok adalah upacara pemilihan Dewi Phoenix. Kamu sudah siap? Tenang saja ibu angkat. Ning-ning sekarang sudah jadi Phoenix tingkat langit. Pasti bisa jadi dewi terpilih. Tidak akan memalukan nama orang tua. Benar-benar anak baik ibu. Lihat Ning-ning. Lalu lihat dirimu. Bertahun-tahun bahkan satu bulu pun tidak bisa berubah dengan bersih. Dulu harusnya kamu mati di dalam telur. Ning-ning, kamu beda sama si jelek itu. Bener-bener beda. Dia pantas dapat nasib begitu. Maaf Kak Ning-ning. Maaf kalau kagetin. Jangan marah ya. Siapa suruh panggil Kak Ning-ning? Kamu nggak layak, cuma burung gereja bulu campur. Nggak pantas di suku Phoenix. Sebagai ibunya, aku pengen mati buat minta maaf. Sudah. Udah malam, makan dulu. Ning-ning, ayo sini, makan yang banyak ya. Sudah cukup ibu angkat makan juga? Ibu angkat nggak lapar. Bukankah kamu suka makan ikan kecil ini? Ikan ini banyak durinya. Tunggu ibu angkat cabut durinya dulu, baru kamu makan ya. Ibu, boleh aku makan roti kukus? Makan aja, kan kamu mau makan. Apa belum pernah makan? Ibu angkat. Maaf ya, Ning-ning, ibu angkat akan suruh dia pergi. Cepat pergi jauh sana. Kalau kamu bikin takut Ning-ning di rumah kami, aku nggak bakal diam aja. Anak kecil harus dididik seperti ini. Ini yang paling penting.
tetap Ningning milik kita. Kamu setuju, Kakak? Hahaha. Miao Yin bisa buat ibu dan anak kita mainkan sesuka hati. Apa itu bikin kamu puas banget? Oh iya Ningning, ibu angkat bawa barang bagus buat kamu. Ayo, biar ibu angkat tunjukkan ke kamu. Dengan benda ajaib ini, besok di pemilihan istana, kamu pasti bisa menang. Dasar nggak peka, masih bengong ngapain? Cepat ambil barangnya, kasih ke Ningning. Ibu angkat, ini Beberapa hari lalu ibu angkat menemukan gulungan teknik kuno. Di sini tertulis, jika semua bulu suku bulu dicabut, bisa dibuat alat sihir yang membantu pemiliknya. Tahan segala bencana, budak jelek ini, meski bulunya campur seperti burung gereja, tetap termasuk suku bulu. Dia buatkan untuk Ningning. Itu kehormatannya. Teknik kuno bilang, semakin segar bulunya, alat sihir makin ampuh. Ningning tunggu saja. Ibu angkat akan kubuatkan alat sihir untukmu. Ah, berhenti. Dia itu anak kandungmu. Bagaimana bisa tega cabut bulunya? Liu Guang, aku mau kau lihat sendiri. Darah dagingmu dicabut habis bulunya. Buat alat sihir untuk anakku. ibu angkat. Sudahlah, Ibu angkat cuma mau yang terbaik buatmu. Jangan pedulikan orang lain. Siapapun yang melarangmu, berani banget melawan. Kamu tidak sopan. Ibu, tolong jangan cabut lagi. Anak kecil, berani-beraninya nangis. Kamu sengaja nakuti Ningning. Hari ini, aku cabut semua bulumu. Buat Ningningku. Jadikan mahkota bulu. Ningning, lihat cepat. Mahkotamu sudah selesai dibuat. Terima kasih sudah repot, adik. Ibu, besok aku juga ikut seleksi. Bisa nggak kasih aku obat luka? Kamu berani banget. Burung gereja bulu campur, berani saingin Ningning kami. Merebut gelar Dewi Istana Phoenix. Aku nggak berani ya. Aku cuma... Ningning, ibu angkat. Ibu pasang mahkota ini buatmu. Ibu kandung, aku beneran anak kandungmu. Kenapa kamu perlakukan aku begini? Ningning kami pakai mahkota ini. Cantik banget. Kenapa bulu ini patah? Liu Guang. Biasanya kalian jaga Ningning gimana? Bulu patah kamu nggak tahu? Bulu anakmu sendiri sudah kamu cabut sampai botak. Ningning cuma patah satu bulu. Kamu kenapa marah-marah? Kalau sempat, mending lebih peduli sama anak sendiri. Kamu? Bulu Ningning patah, pasti gara-gara kamu tabrak Ningning. Hari ini aku akan gores wajahmu, biar Ningning lega. Ah, ibu, aku salah, no. Ibu, aku salah. Tolong aku. Hahaha, Sudah, tenanglah semua. Besok masih ada upacara besar. kakak benar. Aku cuma mau ingatkan baik-baik. Ningning, nanti kamu jadi Dewi Phoenix. Jadi harus hati-hati. ibu angkat. Bulu itu patah karena aku ceroboh. Tak ganggu latihan. Tak akan ganggu seleksi besok. Ningning bodohku. Mana bisa tak masalah. Kamu berdarah murni. Statusmu tinggi, harus dijaga baik-baik, Saka. Cepat pakai darahmu.
Ayo rawat Ningning baik-baik. Haha, aku cuma khawatir sama kesehatan Ningning. Ayo, ibu angkat dukung kamu. Lanjutkan olah mahkota bulu ini. Makasih ibu angkat. Ningning bodoh. Kenapa harus sungkan sama ibu angkat? Nanti saat kamu terpilih jadi Dewi, ibu angkat punya rahasia besar. Mau kasih tahu kamu. Beberapa rahasia memang harus dibuka. Sebagai tetua, aku umumkan. Mulai sekarang Sang Ning gantikan aku jadi Dewi Phoenix. Selamat atas pelantikan Dewi. Liu Guang, Feng Xuan, kalian berdua memang beruntung. Lihat Ningning, Bikin kalian bangga. Tentu saja, Ningning satu-satunya putri kesayanganku. Ayo, Ningning, ayah akan pakai sihir untukmu. Tunggu. Salah. Semuanya salah. Ningning bukan putri Liu Guang. Tetua sekalian, ada masalah besar? Upacara pelantikan sedang genting. Kenapa kau bikin keributan? Tetua, Tuan Dewa, maafkan saya. Ada apa? Cepat bilang. Aku meneteskan darahku dan darah Chounu di batu penanya keluarga. Ternyata darahnya tidak cocok. Aku tanya dukun waktu itu. Ternyata mereka salah ambil telur aku dan Kak Liu Guang. Takut tanggung jawab. Jadi mereka diam saja. Ini, Saka, aku kasih Chounu ke kamu. Kamu balikin Ningning ke aku. Bagaimanapun Ningning, anak kandungku. ngaco kamu. Miao Yin, kamu darahnya rendah. Mana bisa lahirin Phoenix kelas langit kayak Sang Ning. Walau Sang Ning anaknya Miao Yin, tapi dia dibesarkan dengan darah hati pasangan Feng Xuan. Jadi Dewi Phoenix keluarga Feng, budak jelek. Cuman burung gereja bulu campur, mana bisa ditukar? Mau tukar? Ya sudah, tukar saja. Liu Guang, kamu gila. Aku nggak gila. Karena Ningning memang anaknya Miao Yin. Karena Ningning memang anaknya Miao Yin. Ibu, apa maksudmu? Nggak mungkin, Ningning itu anak kita. Aku lihat dia tumbuh besar. Mana mungkin anak Miao Yin? Cuma dengar kata orang. Mau kasih Ningning ke orang lain. Liu Guang, kamu gila. Liu Guang, ini masalah besar. Harus cari tahu dulu sebelum putuskan. Miao Yin benar. Ningning memang putrinya. Karena dulu aku sendiri melihat mereka berdua ditukar. Ibu. Liu Guang, kita sudah berdoa pada langit. Hampir 100 tahun, baru dapat anak perempuan berharga. Sekarang, kenapa biarkan Ningning ditukar? Benar, saat Sang Ning lahir, tubuhnya lemah. Liu Guang mengorbankan darah hatinya untuk membesarkan anak. Di sisi Sang Ning, menemani 3 hari 3 malam. Hanya dengan begitu dia selamat dari kematian dini. Tuan Liu Guang, dulu Anda sangat peduli pada Sang Ning. Kenapa sekarang jadi dingin begini? Apa ada yang mengendalikan Anda? Siapa? Adik punya batu penanya keluarga, kan? Benar salah biar batu itu tentukan. Biar batu penanya keluarga yang putuskan. Saya akan cek. Ibu, bisa enggak? Teteskan darah ibu juga di sini. Tolonglah. Biar saya saja. Ini benar-benar konyol. Kok bisa begini? Liu Guang, kau ambil semua milikku.
Sekarang kau harus terima, dihujat semua orang. Sepertinya kata Miao Yin benar. Budak jelek memang anak pasangan Liu Guang. Liu Guang, kenapa bisa begini? Putri kandung kita disiksa orang lain. Jadi seperti ini. Selama bertahun-tahun ini, kamu cuma diam saja melihat hati kamu terbuat dari besi ya. Kalau tahu ditukar waktu itu, harusnya segera tukar balik. Dia itu anak kandungmu. Bahkan harimau tak memangsa anaknya. Bagaimana mungkin Cao Nu punya ibu sekejam kamu? Ibu, kenapa tak akui aku? Kenapa? Cuma lihat aku disiksa mereka? Kalau ibu tak suka aku, kurang baik di mana? Aku bisa berubah. Ibu, jangan tinggalkan aku. Liu Guang, bicara dong. Sebenarnya kenapa sih? Kamu mau tahu alasannya kan? Sekarang aku kasih tahu. Ibu, kamu ibu kandungku. Chou Nyu. Putri, ayah gagal lindungi kamu. Buka mata dan lihat ayah. Cepat selamatkan dia. Putri, ayah gagal lindungi kamu. Buka mata dan lihat ayah. Liu Guang, dia anak kita. Kenapa kamu perlakukan dia begitu? Meski Chou Nu cuma burung gereja, bukan seperti Sang Ning, burung phoenix, kamu tetap harus akui dia. Menurutku pelaku tukar anak adalah dia. Karena tak bisa lahirkan Phoenix, dia curi anak orang lain. Sekarang, malah mau hapus jejak mayat. Benar-benar kejam. Jahat banget, jahat banget. Kita dari keluarga Feng tak akan biarkan orang gila seperti ini yang menyakiti anak sendiri. Liu Guang menyakiti anak. Sesuai aturan keluarga, harus dihukum 1000 panah. Kami akan buat kamu rasakan sakit yang pernah dialami budak jelek. Ibu, Ning, aku ibu kandungmu. Liu Guang, tetaplah di sini. Rasakan dibenci semua orang. Liu Guang, kamu pasti sudah dipengaruhi. Benar kan? Menurutku dia sudah kehilangan akal. Hanya bangsa iblis yang bisa sekejam itu. Perempuan iblis seperti ini harus diperlihatkan ke seluruh dunia. Biar dia tak punya tempat di bumi. Tak pernah diterima dimanapun. ibu, Ning, biar ibu lihat baik-baik. Kamu pasti banyak menderita selama ini. Apa Ning juga menderita? Kamu tahu sendiri. Apa aku salah bicara? Kamu sebenarnya sudah tahu. Kenapa nggak bilang? Pasti ada maksud sama anakku. Kamu pasti punya rencana jahat. Liu Guang, kamu udah tahu kebenarannya. Tapi tetap biarkan anak kami sengsara. Kenapa kamu lakukan ini? Jelaskan yang jelas. ibu. Kamu nggak kayak yang mereka bilang. Bener kan? Ning, kamu polos banget. Apa yang perlu dijelasin? Dia cuma suka kamu. Karena bakat Phoenix tingkat surga. Nanti kalau kamu terpilih jadi Dewi, bisa hidup enak bareng kamu. Ibu tidak akan begitu. Miao Yin, kamu benar-benar pandai bicara. Jangan menuduh aku, jangan lempar semua kesalahan ke aku. Menukar telur Phoenix, itu sesuai keinginanmu? Jangan fitnah aku. Apa yang harus aku banggakan? Aku dan putriku. 100 tahun tak bisa bertemu. Kalau aku tahu lebih awal, aku pasti berjuang mati-matian. Harus merebut dia kembali. Apalagi putriku Ning itu Phoenix tingkat langit. Si budak jelek. Cuma burung gereja bulu campur. Mana mungkin aku tukar dua anak itu? Benar.
Dua anak itu beda jauh kemampuannya. Kalau aku pun tak akan tukar, Menurutku si Liu Guang ini cuman ngincar bakat Phoenix tingkat langit. Makanya lakukan hal keji begini. Masih bisa ngeles pula orang kayak dia. Harus dikirim ke Kaisar Langit, dibuang ke jalan imut, dihukum reinkarnasi. Kaisar Langit datang. Liu Guang, perbuatanmu sudah tersebar lewat batu rekaman ke seluruh dunia, membuat manusia dan dewa marah. Kalau hari ini tidak jelas, aku tak akan baik padamu. Tanya saja apa yang ingin Kaisar tahu hari ini. Aku akan bicara apa saja yang aku tahu. Tak ada yang disembunyikan. Baik, aku tanya. Kamu benar-benar lihat batu Phoenix ditukar? Kalau bohong, langit dan bumi tak akan terima. Ya, aku lihat sendiri. Bukan cuma itu, aku pakai batu rekaman. Segalanya sudah terekam lengkap. Liu Guang, seharusnya yang menikah dengan putra mahkota Phoenix adalah aku yang melahirkan telur Phoenix pelangi. Juga harus aku, kau telah merebut hidupku. Jadi biarkan putriku, gantikan aku jadi dewi di sini. Tenang saja, nanti ibumu akan besarkan anakku sampai dewasa. Aku akan pertemukan kalian berdua lagi. Liu Guang, aku sudah lindungi jantungnya, tapi dia belum juga sadar. Pasti belum maafin kamu sebagai ibunya. Kamu punya banyak kesempatan bisa selamatkan anak kita. Kenapa kamu diam saja? Sebelum aku jawab, kalian harus jawab pertanyaanku dulu, adik. Kenapa kamu tukar anak kita? Adik apa? Jangan terlalu memuji diri. Kamu cuma anak yatim dari klanku yang diselamatkan. Kalau aku nggak kasih makan, kamu udah dimakan monster. Apa hakmu? Panggil aku saudara Miao Yin. Waktu kamu nikah, aku kasihmu hadiah jauh-jauh. Saat kamu diperlakukan buruk di luar, aku yang bela kamu. Aku rasa, aku nggak salah ke kamu. Kenapa kamu lakukan ini? Liu Guang, kamu pantas ngomong gitu? Di seluruh suku Phoenix, kamu paling nyakitin aku. Kamu tahu nggak? Harusnya aku yang nikah sama Feng Shuan. Nggak tahu kamu pakai apa buat dia suka sama kamu. Kamu tarik jiwanya. Klan Feng susah punya anak. Tapi kamu malah hamil anaknya. Mana mungkin aku maafin kamu? Aku mau anakku dipelihara dengan penuh cinta. Sedangkan anakmu kayak anjing. Harus hormat banget sama aku. Kalau aku panggil, dia harus merangkak datang. Tiap malam aku siksa anakmu biar dia menderita. Aku sampai ketawa pas tidur. Liu Guang, kamu tetap kalah. Hahaha. Cuma karena seorang pria, kamu mau hancurkan persahabatan kita bertahun-tahun. Hanya gara-gara seorang pria? Kamu wanita tak tahu malu. Aku akan bunuh kamu sekarang. Iya, aku memang tak tahu malu. Tapi Liu Guang juga bukan orang baik. Coba pikir baik-baik. Kalian berdua seperti dua burung phoenix. Mana mungkin lahirkan seekor burung pipit? Pantas saja dulu Liu Guang. Melihat sendiri, anak kandungnya ditukar, tapi tetap diam. Ternyata semua demi sembunyikan kalau dia lahirkan anak terkutuk. Kita bangsa Phoenix setia sejak dulu. Tak pernah berpaling hati. Kenapa bisa ada pengkhianat sepertimu? Pengkhianat, pengkhianat, pengkhianat. Liu Guang, aku tak percaya dia. Katakan padaku, apa yang sebenarnya terjadi? Asal kamu yang bicara, aku pasti percaya. Aku dan Liu Guang saling cinta. Aku tahu sifatnya, aku sangat paham. Aku yakin dia pasti punya alasan. Hahaha, Feng Shuan. Sudah sampai begini, kamu masih lindungi si kecil tukang selingkuh itu. Dia sudah khianati kamu, entah dengan burung pipit mana. Sampai punya anak pipit, lalu tukar anak lewat tanganku. Diam. Kami saling cinta sebagai suami istri, anak yang kami tunggu bersama, mana mungkin dia tukar. Liu Guang pasti punya alasan. Benar kan? Ayo,
Jangan takut, datanglah padaku. Aku pasti lindungi kamu. Apapun yang aku katakan, apapun yang aku lakukan, kamu pasti lindungi aku. Tentu saja kita sudah lama menikah. Kamu kan tahu sifatku. Apapun yang kamu mau akan aku beri. Baiklah. Aku mau nyawamu. Aku mau nyawamu. Liu Guang, apapun dendamu padaku, aku terima. Bisa kenal dan dekat denganmu di hidup ini. Meski mati di pelukanmu, aku tetap rela. Kalau kamu mau bunuh aku, ayo mulai saja. Phoenix, sampai tahap ini, kamu masih bisa pura-pura. Liu Guang masih sempat berhenti sekarang. Awalnya memang kamu yang salah, tapi tetap ingin menyerang Phoenix. Benar, Phoenix sangat cinta padamu. Meski Sanning bukan anaknya, dia tetap akan baik padamu. Kenapa harus begini? Liu Guang, ada masalah apa? Katakan saja, aku akan menurutimu. Phoenix, aktingmu hebat. Selama bertahun-tahun, tak pernah ada celah. Banyak orang tak pernah curiga padamu. Liu Guang Xianzi, maksudmu apa? Maksudmu inti masalah ini? Ada di Phoenix? Liu Guang, jangan ungkap aib keluarga. Kita bahas ini di rumah saja. Masalahnya sudah sebesar ini. Apa yang masih perlu disembunyikan, memang tak boleh dibicarakan, atau kau takut aku bicara? Kalau mau bicara, langsung saja. Jangan sembunyi-sembunyi lagi. Baik, aku bicara terang-terangan. Yang kalian kira selama ini, tuan muda suku Phoenix ini cuma burung gereja berbulu campur? Liu Guang, kamu sudah gila. Kenapa bicara ngawur? Kita kerja bareng Feng Xuan bertahun-tahun. Mana mungkin kita nggak tahu. Siapa dia? Kalau Feng Xuan memang burung gereja, gimana bisa punya kekuatan segitu? Liu Guang, jangan bikin masalah. Lahirkan burung gereja. Pasti darahmu kurang murni. Awalnya aku nggak mau bahas ini. Cuma biar jaga muka kamu. Tapi kamu, kenapa malah fitnah aku? Feng Xuan, aku benar-benar meremehkan kamu. Sampai sekarang, kamu masih bisa bohong. Oke, anggap saja aku burung gereja. Gitu cukup belum? Liu Guang, jangan bikin ribut. Sebenarnya aku yang ribut atau kamu ada yang disembunyikan? Takut aku lanjutkan? Diam, Liu Guang. Tanpa bukti kayak gini, siapa yang bakal percaya omongan nggak masuk akal begini? Nggak ada bukti. Kalau aku berani sumpah pada langit, Liu Guang, pikir baik-baik. Hukuman dari langit, bukan main-main. aku berani sumpah demi hidupku. Kalau aku bohong, siap terima hukuman petir dari langit. Aku berani sumpah pada langit. Kalau Feng Xuan ragu sama aku, berani juga sumpah pada langit. Liu Guang, sumpah di bawah langit bukan main-main. Aku bertindak jujur. Kenapa harus bersumpah bareng? Jangan ribut lagi. Benar, Feng Xuan itu calon pemimpin suku Feng. Tak boleh terjadi apa-apa. Mana mungkin dia bercanda denganmu, bercanda soal ini? Dia tak bisa atau tak mau. Feng Xuan tahu sendiri. Liu Guang, mungkin kau belum tahu. Identitasku nggak palsu. Dulu aku terbang dari Jin Wutong. Banyak orang lihat. Jin Wutong, itu tempat lahir Phoenix paling murni. Di seluruh lautan, 1000 tahun lalu terbakar. Sejak itu tak ada Phoenix keluar. Feng Xuan, lahir dari Jin Wutong. Yang terakhir terbang keluar, Phoenix darah murni. Dengar-dengar Phoenix leluhur dulu juga berasal dari sana. Dia sangat kuat, berjaya di dunia roh. Baru Phoenix kita jadi makmur. Di keluarga Phoenix, hanya Feng Xuan yang keluar dari Jin Wutong. Kalau darahnya bermasalah, lalu kita, apa artinya? Iya benar. Kenapa kalian begitu yakin? Kalau terbang dari Jin Wutong, pasti Phoenix? Feng Xuan bukan Phoenix. Apa kamu Phoenix? Kamu cuma dari suku Miaoyin. Nggak tahu asalnya. Cuma gadis yatim yang diambil. Siapa tahu darahmu apa? Liu Guang, kita sudah lama bersama. Awalnya aku tak mau ribut soal ini. Tapi kenapa kamu begitu? Terus menekan aku. Memang wujud aslimu juga Phoenix, tapi tak tahu. Kamu dari mana? Terbang keluar dari mana? Darah burung gereja di tubuhmu. Juga tidak aneh. Bicara lebih banyak tidak guna. Apakah aku asal bicara? Atau kalian tidak bisa melihat? Kita bisa tahu sekali lihat.
Dewa Feng Xuan memang layak jadi Phoenix yang terbang dari wutong emas. Wujud asli memang luar biasa. Haha, darah seperti ini harusnya bisa diteruskan. Sayang sekali. Liu Guang, sudah lama aku tak tunjukkan wujud asli. Sekarang kau lihat. Puaskah kamu? Kamu ikut aku pulang. Semua yang terjadi hari ini, lupakan saja. Masalah hukuman petir, aku bisa bantu cari solusi. Jangan pura-pura baik di sini. Yang kena hukuman petir pasti bukan aku. Liu Guang, kenapa kamu tetap keras kepala? Feng Xuan Xinjun, jangan peduli gadis darah campuran ini. Gadis yatim yang tak tahu diri bisa menikah denganmu, sudah jadi keberuntungannya. Tak sangka, dia sama sekali tak tahu berterima kasih. Harusnya petir langsung turun sekarang. Hancurkan dia sampai lenyap. Iya, Mungkin budak jelek itu, dialah yang selingkuh, anak haram yang lahir. Kalau bukan darah Dewa Feng Xuan, budak jelek, tak mungkin cuma seekor burung gereja. Liu Guang, hukuman petir segera turun. Semuanya sudah terlambat. Kalau kamu berhenti lebih awal, takkan seperti ini, nasibmu takkan seburuk ini. Petir langit mondar-mandir di antara kita. Kalau sumpahku palsu, kenapa petir ini belum juga turun menghukum? Tian tidak punya belas kasihan. Tak ada yang bisa menipu hukum langit. Tapi petir ini, kenapa belum juga turun? Liu Guang, jangan-jangan kamu. Waktu bersumpah tadi, ada trik yang kamu lakukan? Sungguh lucu. Di satu sisi, kamu kira aku tak punya kemampuan. Phoenix Layer berdarah campuran. Di sisi lain, kamu pikir aku bisa menipu hukum langit? Kalau bukan kamu yang lakukan trik, kenapa hukuman petir belum turun? Kenapa belum juga terjadi? Ya benar. Ya, Karena yang menipu hukum langit bukan aku, tapi Feng Xuan. Apa cara yang kau pakai menipu semua orang, menipu hukum langit? Mau aku bantu ungkap caranya? Hukum langit bukan hal yang bisa dibandingkan dengan kita para kultivator. Sejak dulu, hukum langit tak pernah salah, petir langit belum turun. Cuma soal waktu, Liu Guang, jangan harap kau bisa lolos. Ya, tunggu petir langit turun, itulah balasanmu Liu Guang. Mari kita lihat. Siapa yang akan dihukum hukum langit? Siapa yang kena? Berani kau bocah. Tunggu, Feng Xuan. Dia berubah? Kenapa bisa Feng Xuan jadi burung gereja? Apa mungkin? Apa mungkin Liu Guang? Apa yang dia bilang itu benar? Nggak mungkin. Di dalam pohon Phoenix emas, kenapa bisa? Ada burung gereja terbang keluar. Liu Guang, aku nggak tahu dari mana kamu belajar sihir, bikin aku jadi burung gereja. Kenapa identitas curian dipakai terlalu lama sampai lupa diri sendiri? Aku nggak ngerti maksudmu. Selama ini, aku tulus padamu. Kenapa kamu fitnah aku? Kamu pikir aku nggak punya bukti, makanya kamu tetap ngotot nggak ngaku. Jadi aku bantu kamu. Ingatlah baik-baik. Identitas Phoenix ini. Bagaimana kamu mencurinya? Aku mau cerita soal balas budi yang dikhianati. Kalau hari ini kamu tak bisa jelaskan, dengan masuk akal, kami tak akan ampuni kamu. 100 tahun lalu, di pohon wutong emas, ada Phoenix emas lahir alami. Dia bertapa bertahun-tahun, bunuh banyak monster di 4 dunia. Banyak monster sudah dia kalahkan. Dia satu-satunya. Phoenix emas 9 bulu di klan Phoenix. Itu legenda leluhur klan kami. Semua orang klan tahu cerita ini. Semua sudah tahu. Tak perlu kamu jelaskan. Apa kamu tahu kenapa dia hilang bertahun-tahun? Phoenix leluhur di dunia, selalu menolong yang lemah. Lalu menghilang sebentar, tidak heran. Kamu bilang begitu. Apa mungkin Feng Xuan ada kaitan dengan Phoenix leluhur? Apa mungkin Feng Xuan ada kaitan dengan Phoenix leluhur? 100 tahun lalu, Phoenix leluhur saat pulang setelah membunuh monster, secara tak sengaja menyelamatkan satu burung pipit yang terluka. Pipit itu sangat berterima kasih. Bersumpah ingin selalu ikut di sisi Phoenix leluhur. Dia merasa iba merawat pipit itu dengan hati-hati. Kamu, bagaimana kamu tahu? Pipit itu malah saat dia terluka parah melawan iblis, mengambil inti jiwanya, membiarkannya mati terbakar. Pipit itu terbang keluar dari pohon Phoenix, menjadi satu-satunya di dunia ini. Phoenix terakhir yang terbang keluar dari pohon Phoenix. Tapi, yang terbang dari pohon wutong emas, Phoenix terakhir, itu bukan Feng Xuan? Kalau semua yang dikatakan Liu Guang benar, maka Feng Xuan adalah penjahat yang menyerang Phoenix leluhur kita. Benar iya, Feng Xuan yang kumaksud
Ya dan tidak. Ya dan tidak. Aku nggak ngerti yang kamu omongin. Kamu cuma bohong. Nggak ada bukti semua ini. Cuma bohong yang kamu buat. Omong kosong, Phoenix emas leluhur punya kekuatan tinggi. Mana bisa disakiti burung gereja. Phoenix leluhur, pelindung suku kita. Kamu fitnah kayak gitu, kalau nggak ada bukti. Hari ini, meski harus mati, kami nggak bakal maafin kamu. Bukti. Aku berdiri di sini hari ini. Itu buktinya. Phoenix emas leluhur, Phoenix emas leluhur. Sekarang baru tahu sopan. Semua bangun. Munculnya Phoenix emas leluhur itu urusan besar suku Phoenix. Tidak tahu apakah Anda bisa jawab keraguan kami? Apa yang ingin tahu? Masih ragu? Kalau aku cuma burung gereja. Tidak berani. Hanya saja kata Anda tadi, kalau semua itu benar, kehilangan inti emas dan terbakar. Kenapa masih hidup? Dan harus nikah dengan Feng Xuan. Phoenix lahir kembali, reborn dari api Feng Xuan yang buat api besar yang hampir bunuh aku. Malah kasih aku sedikit harapan. Meski wajah rusak, hilang ingatan, setidaknya aku selamat. Api besar itu tidak membunuh dia. Sekarang harus bagaimana? Ya, kalian semua tahu tentang kejadian selanjutnya. Aku ditemukan oleh suku Miaoyin dan menikah dengan Feng Xuan. Mungkin karena belas kasihan Tuhan, aku bersama dia. Setiap hari, ingatanku kembali. Jadi kamu sudah ingat sejak lama. Benar, Mak. Aku bersembunyi bertahun-tahun, hanya menunggu hari saat semua Phoenix berkumpul untuk ungkapkan kebenaran saat itu dan menuntut balas padamu. Liu Guang, sehari jadi suami istri, 100 hari berkat, kita sudah lama menikah. Apa kamu benar-benar tak punya perasaan ke aku? Suami istri, kamu ambil inti energiku, bakar aku hidup-hidup. Masih mau jadi pasangan denganku? Tapi kamu kan nggak mati. Selama ini, bukankah kita hidup baik-baik saja? Inti itu ada di aku. Sama aja kan, biar aku manjain dan lindungi kamu. Kita bisa punya anak sama-sama. Kita satu keluarga. Kok tega nyakitin aku? Keluarga, kamu layak. Jangan bilang, aku bakal biarin kamu. Yang balas budi dengan jahat, burung gereja campuran, punya anak darimu. Maksudmu apa? Budak jelek. Bukannya budak jelek itu anak kita? Budak jelek cuma sisa dendam yang aku ambil, dicampur inti kekuatanmu, jadi monster saja. Kalau mau ngaku, terserah kamu. Apa? Nggak mungkin. Aku nggak percaya. Percaya atau enggak, terserah. Karma kamu sudah dekat. Sesepuh leluhur tunggu, Anda adalah leluhur Phoenix kami. Dan satu-satunya di dunia, Phoenix emas 9 bulu, darah Anda sangat mulia dan murni. Anda harus peduli pada klan Phoenix kami. Keturunan kita makin sedikit, tinggallah dan lanjutkan garis keturunan kami. Itu yang kami harapkan. Kenapa Anda tinggalkan kami? Pergi begitu saja. Iya, benar. Oh, kalau hari ini, saya tak bisa bertelur emas. Saya tak bisa keluar dari klan Phoenix ini. Ah, Leluhur, kenapa bicara begitu? Sekarang Feng Xuan sudah jatuh. Tunggu leluhur melahirkan Phoenix kecil. Para tetua pasti dukung dia. Jadi pemimpin muda baru, kelak jadi Dewi Phoenix. Benar, kami pasti dukung pemimpin muda. Jadi Dewi, Tadi kalian ke aku, hina dan caci. Sekarang mau minta aku demi Phoenix, terus korbankan diri. Mimpi saja. leluhur, Aku tak pernah hutang pada Phoenix. Kalau berani halangi lagi, jangan salahkan aku. Ibu, jadi bisa ajak Ningning pergi bareng? Ningning pasti nurut. Sama patunya kayak dulu. Memang dulu aku manfaatin kamu. Aku juga pernah tipu Miaoyin. Tapi udah jaga kamu 100 tahun. Itu udah cukup baik. Kita sekarang udah imbang. Mulai sekarang, kita nggak ada urusan lagi. Jaga diri baik-baik. Ibu, ibu nggak mau Ningning lagi. Ibu, Ning Ning,
Itu ibumu datang. Ning Ning, ayo pulang sama ibu. Ning Ning, ayo pulang sama ibu. Liu Guang. Kenapa kamu? Mana Ning Ning? Aku mau panggil Ning Ning keluar. Ah, Kamu salah tempat. Sang Ning nggak di sini. nggak mungkin. Pasti kamu cegah dia. Biar Ning Ning nggak ketemu aku. Aku ibu kandungnya. Kita pisah udah 100 tahun. Masih kurang buatmu. Karena kamu nggak punya anak. Jadi nggak rela kita ibu dan anak kumpul lagi. Miao Yin, dulu kamu tukar telur Phoenix itu. Sekarang di sini lagi, pura-pura ibu anak dekat. Aku semua demi Ning Ning. Waktu dia lahir, dia cuma anak campuran. Kalau nggak ada, darah hatimu buat dia, mana mungkin jadi Phoenix tingkat langit. Dia akan paham. Kasih ibu tak sia-sia. Keras kepala banget. Liu Guang, kamu takut? Sekarang Ning Ning sudah tahu kebenaran. Meski kamu rawat dia 100 tahun, tetap saja, akulah ibu kandungnya. Darah lebih kental dari air. Kamu takut? Kalau dia tahu, dia pilih aku di antara kita berdua. Aku pilih ibuku. Ning Ning, Aku pilih ibu yang membesarkanku, yang berjasa mengasuhku. Aku pilih yang membesarkan aku, ibu angkatku. Ning Ning, kamu ngomong apa sih? Kamu salah paham. Akulah ibu kandungmu. Memang kau beri aku hidup. Tapi ibu ajari aku cara hidup dan bersosial. Nurani aku bilang, jangan pilih yang tukar kakak sendiri, anak orang lain. Anggap dia ibu sendiri. Kok bisa kamu ngomong gitu ke ibumu? Semua ini, aku lakukan demi kamu. Aku lakukan semua ini buatmu. Tidak, kamu cuman gak mau ibu hidup bahagia. Makanya kamu cari cara buat balas dendam padanya. Kalau tidak, tukar aku dan Chono udah cukup. Kenapa kamu kejam sama anak kandung ibu? Kenapa kamu perlakukan dia buruk? Hahaha. Aku memang mau siksa dia. Kenapa Liu Guang bisa bahagia? Anaknya juga hidup enak. Si kecil itu. Nggak layak hidup enak. Baik jadi ibu kandung atau ibu angkat, kamu cuma peduli diri sendiri. Aku kecewa banget sama kamu. Tidak. Nggak mungkin. Ning Ning, dulu kamu nggak pernah lihat si kecil itu sekalipun. Kenapa hari ini mulai peduli sama dia? Ibu angkat, berhentilah. Liu Guang, pasti kamu sudah pakai ilmu sihir buat Ning Ningku. Makanya dia begini sama aku. Hari ini, aku harus hancurin kamu. Adik budak jelek. Dasar si kecil. Kamu berani? Ibu kandung, biasanya kamu pukul dan hina aku. Pernahkah kamu berpikir suatu hari kamu akan mati di tangan si imutmu, kecil kesayanganmu? Ibu angkat, Jangan buru-buru, sebentar lagi ibuku akan menemanimu. Turun ke sana bersamamu. Aroma di tubuhmu. Ibu kandung, terdengar akrab. Itu aroma ayah. Putriku, putri kandung ayah, akhirnya kamu sadar. Ayah, jadi kamu bilang, semua ini ulah ibumu. Wanita jahat itu, selama ini dia hanya melihatmu, disiksa, bahkan mematahkan tangan dan kaki ayah. Bagaimana layak kau panggil dia ibu kandung? Anak baik, kamu punya darah leluhur Phoenix. Latihanlah baik-baik, nanti pasti jadi hebat. Saat itu, dendam kita berdua akan terbalaskan. Ayah lupa. Kamu juga musuhku? kenapa ada aura ayahku di tubuhmu? Tentu karena aku bunuh dia. Dan ambil kekuatannya. Sudah aku makan. Kamu budak jelek. Ayah tak pernah rugikan kamu. Bahkan saat ibu angkatmu memukul dan memarahimu, banyak halangan. Kenapa balas budi dengan dendam? Bunuh dia. Tak pernah berhutang. Kata-kata indah saja. Dia yang beri aku ini. Darah hina. Dia buang aku. Di tempat Miao Yin tanpa peduli. Biarkan aku disiksa 100 tahun. Ayah juga tak tahu. Kau anak kandungnya. Sekadar tak tahu
bisa hapuskan penderitaan 100 tahun yang aku alami. Dan kau, Kau tahu, aku anakmu. Tak tukar aku kembali. Bahkan kau sendiri, kau bunuh aku. Ibu, kau tahu, saat kau menatapku lembut, waktu itu, kupikir aku akan punya ibu yang baik. ibu juga punya alasan. Jangan sok suci di sini. Apa alasan dia? Dia sama saja kayak orang jahat itu. Cuma jadikan aku alat balas dendam saja. Aku benci dia. Aku benci kalian semua. Aku mau bunuh kalian. Aku mau ambil kembali yang seharusnya jadi milikku. Ning Ning. Ning Ning. Kenapa kamu begitu bodoh? Ibu, meski kamu nggak mau akui aku tetap anggap kamu sebagai ibu kandungku. Diamlah. Ibu akan selamatkan kamu. Jangan buang-buang tenaga lagi. Lukanya terkena energi negatif di pedangku. Pasti mati. Tenang, nggak apa-apa. Mama Ning Ning cari cara. Mama selamatkan kamu. Mama, hidup ini Ning-Ning nggak beruntung. Lahir dari rahim mama. Kalau ada kehidupan lain. Di kehidupan lain Ning-Ning mau jadi anak kandung mama. Bodoh. Mama selalu anggap kamu anak kandung mama kok. Benar gak? Dengar itu Ning-Ning jadi tenang. Ning Ning. Ning Ning. Kemana saja dari tadi? Baru sekarang pura-pura. Tunjukkan drama ibu anak. Jijik banget. Kak Ning Ning, jangan takut. Tunggu aku bunuh ibu. Keluarga kalian akan kumpul di bawah tanah. Ibu, sudah sampai saat seperti ini. Kau masih kening. Tetap sayang tanpa batas. Ke aku anak kandungmu. Kau mau bunuh? Waktu kau bunuh Feng Xuan, dia nggak bilang ke kamu. Bilang apa? Kau bukan anakku. Kau cuma dendamku. Dicampur dengan energi dia, lalu jadi aku. Pantas-pantas. Waktu Miaoyin tukar telur Phoenix. Kau nggak balikin kita? Aku cuma monster seutuhnya. Pantas hidup kayak anjing? Ibu, dari awal sampai akhir, walau cuma sebentar, pernah nggak kamu merasa sedikit aja bersalah padaku? Cuma sebentar, Tidak pernah. lalu belas kasihan. Ibu, pernah nggak kamu kasihan sama aku? Bu, aku hampir mati. Tolong, bilang sesuatu ke aku. Di kehidupan berikutnya, jangan lahir lagi di perutku. Cari keluarga baik. Jadi anak kesayangan mereka. Kalau ada hidup lagi, aku mau jadi rumput kecil batu. Itu lebih baik. Akhirnya aku tetap tidak menulis nama dua putri. Di batu nisan mereka, aku bukan ibu kandung Ning Ning. Dan putriku, aku belum sempat tanya sebelum dia meninggal, nama baru apa yang dia mau.
Aku, Liu Guang, tak bersalah pada langit dan bumi. Tak bersalah pada klan Feng. Tapi tetap saja ada salah pada kalian berdua. Semoga kalian cepat bereinkarnasi menuju tanah suci. Semoga damai di kehidupan berikutnya. Dewi Liu Guang, kau adalah Phoenix leluhur. Satu-satunya Phoenix emas 90 di dunia. Masa depanmu cerah. Mau ikut aku ke dunia atas? Terima kasih atas niat baik Kaisar Langit. Menurutku, seluruh dunia ini hanya lumpur busuk. Kau licik padaku, aku juga licik padamu. Semua kotor. Pergi ke dunia atas atau tidak? Tak ada bedanya. Ya, jadi apa rencanamu ke depan? Apa yang kau ingin lakukan? Selama 100 tahun ini aku terjebak dalam dendam suku Phoenix. Sekarang semua sudah berlalu. Tak ada beban lagi. Sudah waktunya menikmati alam bebas. Bebas menjelajah dunia. Nanti dunia akan terus mengenang, akan tetap tersebar legenda Phoenix Emas 90 tentang pahlawan pembela kebenaran.